Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan memimpin untuk berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wa bil Islami dina wa bil Qur'ani imama wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, saya presensi terlebih dahulu. Ahmad Arudatin Udiastawa Utama nggak berangkat. Kenapa? Sakit atau? Sakit ya. Ya, kita doakan semoga Mas Ahmad diberikan kesehatan agar pada pertemuan berikutnya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya ya. Ya. Mbak Alfi Rizky, Mbak Alicia Yara, Mbak Bella Wulandari, Mbak Desi Widianti, Mas Dimas Setia, Mbak Julia Sahida, Qayyimah Tunisa, Lutfita Nurrohmah, Merlinda Ayu, Muhammad Rayhan, Muhammad Adi Hartono, Muhammad Angga, Mbak Nurfi Afwa, Mbak Rahma Aulia, Mbak Ria Ramadhani, Mbak Sagita Trisna, Mbak Siti Maulida, Mbak Fegi, Mbak Yulfatunisa. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk materi yaitu tentang teks proposal. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya ini. Pernahkah kalian mengikuti suatu kegiatan sekolah seperti pentas seni ataupun lomba yang diadakan sekolah? Pernah ya? Oke. Ya, menurut kalian bagaimana kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik? Dengan apa? Ayo, biasanya. Ya, ada rencana atau susunan rencananya, ada rancangannya. Ya, apa yang akan terjadi jika suatu kegiatan tersebut direncanakan tanpa adanya perencanaan tertulis ataupun proposal? Menurut kalian gimana? Kegiatan itu akan tidak akan terlaksana. Mungkin bisa terlaksana tapi tidak bisa terstruktur ya. Ya, tidak kondusif ya, betul sekali. Ya. Anak-anak, coba kalian ingat-ingat beberapa waktu lalu kalian mengadakan lomba dan kelas meeting ya. Ya. Ada pentas seninya juga. Ya. Oke, kegiatan ini berjalan dengan lancar, ada jadwal, ada susunan panitia, bahkan anggarannya juga sangat jelas ya, ada ya. Nah, menurut kalian bagaimana panitia bisa menyusun semuanya itu dengan rapi? Ayo, apa Mbak Ria? Ayo, apa? Kenapa panitia itu bisa menyusun semuanya itu dengan rapi? Diskusi, ya karena ada itu, diskusikan tentang apa? Proposalnya, ya, tentang dokumen. Mbak Ria waktu itu buat proposal nggak? Ya, buat ya. Oke, dokumen itu kita sebut dengan proposal yang kita rencanakan itu untuk suatu kegiatan. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat proposal, khususnya kegiatan, ya, proposal kegiatan secara sistematis. Ya, semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan orang lain bisa paham
serta mendukung rencana kalian yang dibuat, ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. 1. Peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami definisi teks proposal secara kritis. Terus yang kedua, memahami jenis-jenis teks proposal, struktur teks proposal, dan menyusun teks proposal kegiatan secara sistematis dan logis sesuai kaidah penulisan. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, kemarin kita belajar tentang apa? Untuk pertemuan kemarin. Teks ya, kemarin kita tentang teks prosedur, ya. Teks prosedur itu adalah teks yang berupa langkah, ya. Ya, sekarang kita belajar tentang teks proposal, ya. Teks proposal, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu teks proposal didefinisikan sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Itu menurut KBBI. Kalau sementara itu, menurut Susanto 2009, 2 mendefinisikan proposal sebagai bentuk tertulis dari sebuah pengajuan atau penawaran kepada pihak lain yang biasanya berupa ide, gagasan, rancangan, ataupun kegiatan, usaha, dan program. Itu disebut menurut Susanto. Ya. Proposal adalah rancangan kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Ya. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak berkepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin, dan menyumbangkan dana supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana. Ya. Selanjutnya, tujuan pembuatan proposal. Ya, berikut adalah merupakan tujuan yang dimiliki dalam pembuatan proposal. Di antaranya ada 1, mendapatkan persetujuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari pihak yang berwenang dan berkepentingan. Jadi harus mendapatkan persetujuan kalau ingin tujuannya dari pembuatan proposal tersebut. Ya, untuk kedua, mendapatkan bantuan dana dari pihak yang bisa menjadi sponsor, terutama untuk proposal pengajuan dana. Yang ketiga, itu mendapatkan dukungan yang diberikan dari pihak yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Selanjutnya adalah melakukan lelang proyek untuk proposal yang berkaitan dengan proyek pemerintah. Terus mendapatkan penawaran untuk pelaksanaan kerjasama bisnis, terutama untuk proposal bisnis, ya. Ya. Ada 4 jenis proposal kegiatan. Proposal menurut tujuan dan manfaatnya itu ada 4 jenis. Ada proposal kegiatan, ya. Proposal kegiatan itu adalah proposal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ya. Misalnya proposal kegiatan bakti sosial. Terus kemarin proposal class meeting itu juga proposal kegiatan, ya. Untuk proposal penelitian adalah proposal yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian. Ya, proposal ini biasanya dibuat oleh kalangan akademisi. Ya, proposal penelitian berisi gambaran penelitian yang akan dilakukan. Ya, diantaranya latar belakang penelitian, tempat waktu penelitian, serta objek yang akan diteliti. Ya, contohnya proposal penelitian adalah proposal skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, biasanya yang dipakai untuk mahasiswa, ya, kalau proposal penelitian. Selanjutnya, proposal bisnis. Ya, proposal bisnis adalah proposal yang dibuat oleh individu atau kelompok untuk kepentingan bisnis. Contohnya adalah proposal mendirikan usaha dan kerjasama bisnis. Nah, itu
adalah proposal bisnis ya. Proposal proyek itu adalah proposal atau rancangan kerja proyek yang disusun secara sistematis dan terperinci oleh sekelompok perencana untuk diajukan kepada pemegang proyek untuk mendapatkan persetujuan atau bantuan dalam pengerjaannya. Ya, pada dasarnya isi proposal proyek meliputi tujuan, pihak yang terlibat dan dana yang dibutuhkan. Itu adalah jenis proposal berdasarkan tujuan dan fungsinya. Itu ada 4. Tadi ada proposal kegiatan, terus proposal penelitian, proposal bisnis, dan proposal proyek. Ya, selanjutnya, sementara itu berdasarkan bentuknya, proposal kegiatan itu proposal dibagi menjadi 3 jenis. Ada proposal formal, semi formal, dan non formal. Ya, untuk proposal formal sesuai dengan namanya, ya, proposal ini merupakan jenis proposal resmi atau baku, baik dari segi struktur maupun kebahasaannya. Ya, proposal ini memiliki 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan data pelengkap proposal. Ya, selanjutnya proposal semi formal. Kalau proposal semi formal itu jenis ini hampir sama dengan proposal formal. Dari segi kebahasaannya, proposal ini menggunakan ragam bahasa baku, akan tetapi strukturnya tidak selengkap proposal formal. Ya, jadi ada perbedaannya ya antara formal dan semi formal, hampir mirip, tapi perbedaannya dari strukturnya yang tidak selengkap dari proposal formal. Selanjutnya ada proposal non formal ya. Proposal jenis ini lebih fleksibel dibandingkan proposal formal dan semi formal. Proposal ini tidak memiliki struktur yang baku dan sering dibuat dalam bentuk memorandum atau surat. Nah, itu kalau proposal non formal. Selanjutnya, ya, ini adalah karakteristik dari teks proposal. Ya, ada 1 berisi ringkasan kegiatan. Ya, karakteristik teks proposal. 1 berisi ringkasan kegiatan ya. Proposal ini memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan. Gambaran kegiatan tersebut ditulis secara terperinci atau detail. Ya, yang kedua, dia terdapat pihak yang mengajukan proposal. Ya, pihak yang mengajukan proposal dapat berupa individu ataupun kelompok. Ya, secara individu maupun kelompok. Contohnya, pihak yang mengajukan proposal kegiatan adalah panitia kegiatan. Terus pihak yang mengajukan proposal penelitian adalah peneliti, dan pihak yang mengajukan proposal bisnis adalah pelaku bisnis. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat pihak yang dituju. Pihak yang dituju dalam proposal bergantung pada jenis proposal tersebut ya. Contohnya, proposal kegiatan sekolah ditujukan kepada kepala sekolah sebagai pihak yang berwenang memberikan izin pelaksana kegiatan. Ya, yang keempat, bersifat informatif. Ya, proposal memberikan informasi terperinci tentang kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Ya, secara umum proposal disusun menggunakan bahasa baku atau formal agar mudah dipahami oleh pihak penerima. Yang keenam, disusun secara sistematis. Ya, proposal itu disusun menggunakan sistematika tertentu secara runtut. Ya, sesuai dengan jenis proposal yang dibuat. Selanjutnya, yang ketujuh, dapat dipertanggungjawabkan. Ya, isi proposal ditulis berdasarkan kondisi yang sebenarnya, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, harus sesuai. Ya, selanjutnya kita masuk ke struktur teks proposal ya. Ya, secara umum struktur setiap jenis proposal terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Akan tetapi ya, secara teknis strukturnya itu berbeda dari jenis-jenis teks proposal ya. Antara teks proposal
kegiatan dengan teks proposal proyek misalkan atau teks proposal penelitian itu beda, ya. Untuk strukturnya itu umumnya sama tapi beda. Nah, namun jika mengacu pada tiap jenis-jenis proposal tadi, tentu setiap proposal memiliki struktur masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Nah, berikut kita bahas lebih dalam apa sih struktur pada proposal. Tapi kita fokuskan pada proposal kegiatan. Yang kita bahas ini adalah tentang proposal kegiatan. Di sini ada struktur teks proposal kegiatan, ya. Ada judul, ya. Judul berisi nama kegiatan yang akan dilaksanakan, ya. Yang kedua adalah latar belakang, ya. Berisi hal-hal atau alasan yang melatar belakangi gagasan pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah ada tujuan kegiatan, ya. Berisi hal-hal yang akan dicapai melalui kegiatan. Ya, yang keempat adalah dasar kegiatan, ya, berisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatannya. Yang kelima ada jenis kegiatan, ya, berisi penjelasan jenis kegiatan yang dilakukan. Untuk struktur itu yang bisa saya sampaikan tadi strukturnya ada 10 struktur untuk struktur proposal kegiatan. Ada yang mau ditanyakan tentang struktur teks proposal kegiatan? Tidak ada? Kalau tidak ada, tadi saya mau tanya. Berdasarkan jenis proposal, berdasarkan tujuan, tadi ada 4 ya? Apa aja? Iya, kegiatan. Terus? Ya, betul. Kalau misalkan jenis dari bentuknya, proposal ada 3. Ada apa aja tadi? Ya, formal, semi formal, dan non formal. Oke. Untuk strukturnya ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Oke. Oh, tidak ada. Saya akan memberikan tugas kelompok kepada kalian semua. Ya, silakan kelompoknya seperti kemarin, tidak apa-apa. Ya, satu kelompok 4 orang. Anda harus menyusun teks proposal, ya, proposal kegiatan. Silakan saya sediakan kertas folio, nanti silakan Anda tuliskan di situ, Anda diskusikan. Ya, sebagai bagian dari pengembangan kreativitas dan kemampuan bekerja sama kalian, Anda diminta untuk menyusun sebuah proposal kegiatan sekolah secara berkelompok, ya. 4 orang boleh. Kalau misalkan nanti disesuaikan, ya. Ya, pilih salah satu dari tema kegiatan berikut ini atau buat tema sendiri yang relevan dengan lingkungan sekolah juga boleh, atau mau ambil tema kegiatan yang sudah saya sediakan juga boleh, ya. Kriteria proposal yang harus ditulis itu adalah proposal harus memuat struktur lengkap, yaitu ada judul proposal, ada latar belakang, tujuan, bentuk rencana kegiatan, sasaran, waktu dan tempat, susunan panitia, dan rencana anggaran biaya. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan dari strukturnya, dari proposal kegiatan. Ya, saya bagikan Anda kertas folio per kelompok. Nanti kalau misalkan kurang, Anda bisa minta ke saya lagi. Itu ya. Ini sudah berempat ya. Ya. Nah, ini Mas Angga dengan maaf. Ya, jadi di sini dan situ ya. Jadi berlima, ada yang berlima, ada yang berempat. Karena ya, Mas Angga mau di sini atau mau di sini? Berempat ya.
dengan gabung sama Mbak Julia ya Mas Angga ya. Terus Mas siapa? Ya Mas Adi ikut sama Mbak kelompok ini. Sudah. Boleh, boleh kalau mau nyari inspirasi di HP juga boleh. Ya, atau mau ambil tema dari itu juga boleh. Nanti kalau kurang bilang ke saya ya. Ini ada di depan, nanti kalau kurang tinggal ambil aja. Ya, ini temanya ada lomba antar kelas dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Terus ada kegiatan pengajian di lingkungan sekolah. Nah kebetulan kita kan sering ya 1 bulan mengadakan kegiatan pengajian. Tuh, terus bazar juga boleh, pelatihan keterampilan digital juga boleh, ataupun donor darah bekerja sama dengan PMI. Nah anak PMR itu juga bisa, kita kan ada ekstra PMR. Nah siapa tahu ada yang masuk PMR. Nah Anda bisa buat untuk berlatih. Silakan Anda pilih ataupun mau cari referensi lain boleh. Ya, berkelompok Mas Angga dengan Mbak Julia. Jadi nggak apa-apa berlima dan itu 4 ya. Sini nggak apa-apa. Oh ya sini aja ya. Ya. Mau ambil apa? Mau ambil dari situ atau mau cari yang lain? Inspirasi dari. Oke, boleh. Silakan kerjakan. Terus lagi, terus tahun. Judul propos. Judulnya apa? Mau aku dulu 2025 2026. Ya boleh tahun sekarang aja. 2025 2026. Ya, mau ambil tema dari yang saya ini atau mau cari referensi lain? Oh ya. Kira-kira mau apa? Temanya apa? Di lingkungan sekolah lo ya? Betul ya. Proposal kegiatan sekolah. Ya. Ingat ya, kalau yang cari referensi lain itu adalah sebuah proposal kegiatan sekolah. Jadi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Apa? Mau nyari referensi lain atau mau ambil itu? Ambil itu. Oh iya, ambil apa? Oh iya, boleh. Jadi Anda posisikan sebagai misalkan dari PMR ataupun dari OSIS boleh. Karena itu di proposal sekolah. Boleh. Mana Mas Angga? Ayo mah gabung. Udah gabung ini. Nyari apa? Ini lagi spotin. Oh, spotin. Udah dapat temanya apa? Pokoknya ingat itu di lingkungan sekolah. Proposal kegiatan sekolah. Jadi berkaitan dengan sekolah. Panjang ya. Ya. Ini aja apa kan? Apa-apa. Nah itu ditulis. Ini kalau diketik kan beda lagi. Terus ada judulnya, terus ada covernya dan lain-lain. Kan? Iya. Ini kan diketik, jadi ditulis jadinya. Itu udah judulnya udah. Jadi masuknya kemana?
Habis itu, habis dari judul. Latar belakang kerja. Jadi saya pernah. Sudah selesai? Iya, ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Karena sudah selesai, ya silahkan untuk kelompok lain bisa mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan dibuka. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami membuat proposal yang berjudul Badan Kewirausahaan yang akan dibacakan oleh Rahma Aulia. Judul proposal kegiatan ini adalah Oke, itu tadi yang dibacakan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Judulnya apa tadi? Badan Kewirausahaan Siswa. Oke, belajar kewirausahaan siswa. Oke, ada yang mau ditanyakan dari jawaban kelompok 2? Tidak ada? Ya. Oke. Tadi sudah ini ya, dasar kegiatan juga ada, tujuan, latar belakang, jenis kegiatannya juga ada, ya, pesertanya juga, waktu dan tempat pelaksanaan juga sama ada, ya. Peserta kegiatan itu seluruh siswa SMK Ma'arif Kota Magelang. Ya. Oke. Ya. Tanda tangannya ada nggak di bawah dari penutup? Ada. Oke. Ya. Silakan Anda tutup. Yang dari kami kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi dari kelompok 2 ya, hasil diskusi dari kelompok 2 tentang pembuatan proposal kegiatan. Ya, untuk kelompok lainnya bisa kita teruskan minggu depan karena waktunya tidak cukup. Ya. Oke. Ya. Ya, saya akan memberikan kalian tugas rumah, ya. Nanti saya kirimkan melalui ketua kelasnya. Bentuknya link, ya, pilihan ganda. Nanti dikerjakan di rumah. Untuk ketua kelasnya siapa? Ya, Mas Dimas, nanti saya kirimkan linknya. Tolong dikirimkan di grup kelas ya. Ya, tadi kita belajar tentang definisi, terus jenis-jenis struktur ya. Kalian sudah paham? Ya, ya. Oke, Bapak mau tanya, apakah kalian mampu memahami materi proposal kegiatan? Sudah paham? Sudah? Oke. Selanjutnya, adakah materi yang sulit dipahami dari proposal kegiatan yang tadi Bapak sampaikan? Tidak ada? Ya, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar? Ya, bertanya. Terus? Ya, mencari tahu di internet. Terus berdiskusi sama teman-teman ya. Oke. Ya, Bapak berpesan kalian bisa terus menimba ilmu dengan baik, terus semangat untuk belajar. Jangan patah semangat. Bapak terus berkata, jangan sampai Anda patah semangat untuk terus belajar ya, karena ilmu itu akan berguna pada kehidupan sehari-hari maupun di masa depan ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan karena waktunya sudah habis. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
warzuqna istiqamah wa hadina ila warzuqna istiqamah. Amin. Ya, Bapak akhiri, terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam